Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Untuk kali ini saya akan bahas Bitcoin ya. Untuk Bitcoin, untuk chartnya di time frame 4 jam dulu. Kalau untuk di time frame 4 jam di Bitcoin ya, ini time frame cukup lumayan kecil kalau 4 jam di Bitcoin ya. Dan kalau untuk kita lihat chartnya sendiri, ini masih di bawah EMA 200, hanya mendekati saja dan terject lumayan ya, dan turun ya. Dan ini akan mendekati area di mana EMA 50 nantinya ya. Terus next target berikutnya, misalkan koreksi di next target berikutnya, kita bisa jadikan ini adalah area titik nanti supportnya ya. Kita jadikan support ataupun demandnya ya. Demand yang paling terdekat itu di sini ya. Kita jadikan pasti akan nanti bakal mampir ke sini ya. Entah nanti bakal terpantul ke atas ataupun malah breakdown ke bawah. Kalau misalkan breakdown ke bawah, untuk target selanjutnya adalah di area abu-abu yang besar ini ya. Yang saya garis ini adalah titik support ya. Ini di kepala berapa di angka berapa nih? Di sekitar 18 ribuan dolar ya. Dan sekarang harganya masih di 21 dolar. Kita lihat aja nanti untuk koreksinya apakah bisa bertahan di area abu-abu yang sini, yang paling terdekat. Kita jadikan demand yang paling dekat ya. Ada demand, ini ada demand masuk di time frame 4 jam. Oke. Nah, ini kan di time frame 4 jam ya. Karena ini sudah sudah breakout ke atas, menembus di mana titik resistennya ya. Dan apakah ini area liquidity ya, kurang tahu. Nanti kita bahas lagi. Kita bahas yang area di mana titik demand dulu sama supply atau support ya, atau resisten dulu. Oke, kita lihat di time frame 1 hari. Nanti coba kita lihat di time frame 1 jam juga. Oke. Kalau di time frame 1 hari kayak gini ya guys ya. Di time frame 1 hari kayak gini, ini menandakan ya, ini bakal koreksi dulu. Entah koreksinya nanti sampai seberapa, kita lihat yang tadi ya, yang 4 jam itu di area-area titik abu-abu ini di 20 ribuan sama di 18.000 dolar. Nah, dan di sini di time frame daily itu cukup lumayan besar sekali untuk gapnya ya. Untuk gapnya juga lumayan, dan di sini juga ada area di mana supply itu ada ya. Nah, di sini. Dan ini belum mampir ya di angka itulah. Kalau misalkan untuk demandnya sendiri, ini cukup jauh ya. Ini cukup jauh sekali di area sini tuh, cukup jauh ya. Cukup jauh sekali. Ya, kita bisa jadikan ini adalah di mana demand itu di area abu-abu ini ya, yang sudah jelas ini sudah mampir di time frame daily. Apakah nanti akan ada kenaikan juga? Kalau di time frame daily seperti ini ya. Kita lihat nanti untuk kedepannya seperti apa ya guys ya. Nah, coba kita lihat di time frame yang lebih kecil dulu ya. Kalau daily ini masih jauh sekali nanti. Oke, kalau di time frame 1 jam. Nah, kalau untuk di chartnya time frame 1 jam kita bahas di EMA. Kalau di EMA 50 sudah ditembus ke bawah, yang artinya bakal ke bawah dan menuju di EMA 200 ya. Dan di sini sudah ada di mana titik supportnya ya. Supportnya sudah ditembus ya guys, supportnya sudah ditembus. Dan belum closing candle ya, belum closing candle. Closing candle hanya menembus sedikit ya, belum closing candle. Dan kita jadikan ini adalah di time frame 1 jam. Kita juga bisa jadikan ini adalah area di mana kita ambilnya di mana ini. Kita ambil dari sini aja ya, biar cukup besar ya. Ya, kayak gini. Apakah nanti akan mampir di sini ya? Ini hampir ya, hampir. Tapi kalau kita dari ininya, ini sudah mampir di mana titik support. Kita jadikan support. Kalau dikecilkan lagi ya, bentar guys. Aduh, susah cok. Mousku error. Nah, kayak gini ya. Kayak gini. Ini sudah mampir dan menyentuh ya, belum sampai di sini. Dan kita bisa jadikan ini juga titik
supportnya garis biru atau abu-abu ya guys ya. Dan untuk misalkan koreksi lagi, ini bisa ditembus lagi ke bawah. Next target lagi di mana? Next target lagi kita jadikan di mana, ini adalah, ini ada demand masuk ya di sini. Cukup besar sekali, kayak area imbalance ya. Dan kita jadikan di sini juga ya. Di sini juga. Tapi kita ini sudah saya garis abu-abu, coba. Kita gariskan di sini aja di mana titik supportnya ya. Oke, nah di 20 ribuan ya. Pokoknya kalau di time frame 1 jam ini untuk terdekatnya itu di sekitar 20.000 sampai 21.000 ya. Dan ini sudah di 21 ribuan ya. Ini sudah area di sini untuk di time frame 1 jam. Untuk next targetnya mungkin kalau misalkan masih bisa koreksinya di 20 ribuan. Kayak gitu guys. Tapi kalau naik gimana Bang? Kalau misalkan naik ya pasti di sini adalah titik di mana kita bisa jadikan titik resistennya, atau mungkin supply juga ya. Kita jadikan titik supply dan resistennya. Kita ambil dari sini aja titik resisten, kita garis-garis aja guys, cukup simpel aja, nggak usah diambil pusing ya. Nah kayak gini. Kalau misalkan ketiga garis ini bisa di breakout ke atas, yang pasti nanti bakal di area abu-abu ini area apa nih sih? Aduh lupa cok. Ini di time frame, bukan time frame 1 jam ya. Pokoknya di area ini 22.000 sampai 24 ribuan ya. Kalau di time frame 1 jam kayak gitu. Nah untuk yang mungkin scalping seperti itu ya guys ya. Nanti untuk misalkan nge-short bisa targetnya di sini. Tapi saya tidak bahas untuk entry-nya, untuk entry di futur ya. Karena itu tergantung kalian ya. Mau nge-short ataupun long ya. Kalau long ya di area-area sini. Kalau nge-short di targetnya di area-area sini. Oke. Nah, kalau untuk Bitcoin seperti itu. Tapi yang saya tunggu-tunggu itu adalah di time frame daily, guys. Sebenarnya ya, di time frame daily ini cukup besar sekali ya areanya untuk gapnya. Apakah ini nanti akan diisi ya? Kita coba lihat nanti, ini adalah area gap ya. Saya berharap ini diisi dulu ya sampai 25.000 atau berapa lah. Nanti baru turun atau mampir dulu di area sini. Kayak gitu ya. Ini juga kita jadikan titik di mana ini bisa jadi titik resisten juga, yang awalnya ini adalah area demand juga ya, area demand terus sekarang jadi area supply. Ya, kayak gitu guys. Mungkin dari kalian yang lebih tahu teknikal analisa ataupun SMC ya, kalian bisa komen di bawah, kasih tahu saya atau koreksi saya jika saya salah, dan kasih tahu juga biar teman-teman juga tahu nanti yang nonton video ini ya, apakah Bitcoin ini masih bisa turun lagi. Tapi kalau untuk mungkin pembahasan dari youtuber lain, ada yang mengatakan ini Bitcoin mungkin mau jemput liquidity dulu, baru setelah itu langsung turun di 10 ribuan ya guys ya. Wow, gila. Kalau di sini saya ambil itu di titik supportnya di 13.000 sih ya, 13 ribuan tuh saya ambil dulu ya. Ini cukup lumayan jauh sih, ini di 13 ribuan ya, kayak gitu kalau misalkan masih mau bearish ya. Dan ini di time frame daily pun belum mau menyentuh di EMA 200, ini masih jauh ya. Kalau untuk di time frame daily itu ini juga sudah di breakout, tapi sedikit sekali hanya membentuk buntut ya di sini. Yang di sini ya kita jadikan resisten, terus di sini juga resisten juga, tapi belum di breakout. Kalau breakout pasti mengisi gap ini terus turun lagi, terus nanti kalau misalkan bisa naik ke area sini ya gitu. Tapi kalau masih bearish dan turun lagi ya, kita tunggu di area 10 ribuan, nanti pasti entah di 13.000, 15.000 atau di 18 ribuan. Kalau di sini terdekatnya di 18 ribuan dolar ya, kayak gitu. Nah, kalau untuk Bitcoin hanya seperti itu aja guys. Mungkin
kita butuh informasi fundamental yang cukup kuat untuk Bitcoin, karena itu sangat berpengaruh sekali ya kalau fundamental itu ya. Kayak gitu. Mungkin nanti saya cari-cari info fundamental yang cukup kuat untuk Bitcoin untuk kedepannya. Dan seperti itulah guys yang hanya bisa saya bahas untuk Bitcoin. Mungkin ya sedikit penglihatan ya sedikit membantu lah ya untuk yang baru pemula ya, karena saya juga pemula. Kalau untuk yang pro mungkin kalian tidak butuh untuk video ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.